Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Asep Jahidin, di Indonesia Pekerja Sosial. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang 9 karakter utama pekerja sosial sukses. Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang sangat dinamis dan banyak menuntut berbagai keterampilan dan tentu saja kualitas individu ya. Apakah keterampilan itu diperoleh melalui bawaan lahir atau given atau alamiah gitu. Atau bisa saja dia diperoleh melalui kerja keras dan juga latihan ya. Bagi seorang pekerja sosial, sukses di lapangan itu menuntut untuk terus mengembangkan keterampilan dan karakter positif sepanjang karir mereka. Nah, inilah 9 karakter mendasar bagi semua pekerja sosial yang sukses. Apa saja karakter tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Karakter pertama adalah empati ya. Jadi bagaimana seorang pekerja sosial yang baik, yang sukses, itu dia memiliki rasa empati. Di empati adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami pengalaman dan sudut pandang orang lain. Jadi ini adalah kecanggihan seorang pekerja sosial dalam bentuk tindakan mengamati, memahami, mengalami, dan menanggapi keadaan emosi serta gagasan dari sisi orang lain. Dalam hal ini dari perspektif klien tentu saja ya. Nah, jadi empati adalah upaya mencoba berdiri dalam situasi dan posisi orang lain dan mengakui bahwa pengalaman, persepsi, dan pandangan setiap individu itu unik ya, berbeda satu dengan yang lain. Sehingga memungkinkan pekerja sosial untuk lebih memahami dan membangun hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih kuat dengan klien berdasarkan empati tadi itu ya. Jadi ini adalah keterampilan yang paling penting dan menjadi ciri pertama seorang pekerja sosial yang sukses. Jadi kenapa? Karena empati ini dapat membantu pekerja sosial dalam menentukan dan memberikan layanan intervensi yang paling cocok ya, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing klien. Karakter kedua dari seorang pekerja sosial sukses adalah terampil dalam melakukan komunikasi. Komunikasi baik secara lisan maupun melalui bahasa isyarat merupakan keterampilan teramat penting yang harus dikuasai oleh pekerja sosial. Kenapa? Karena kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dengan banyak orang ini adalah kunci bagi pemahaman. Baik pemahaman terhadap permasalahan maupun pemahaman terhadap kebutuhan klien. Baik kliennya berupa individu atau mikro atau kelompok, mezo maupun masyarakat umum atau makro. Tetap dasarnya adalah kemampuan dalam melakukan komunikasi. Untuk melakukan berbagai intervensi tersebut, pekerja sosial tentunya harus memahami kebutuhan klien. Pemahaman yang baik datang melalui penguasaan komunikasi yang baik. Ada seni tersendiri dalam memahami orang lain, demikian juga ada seni tersendiri dalam memberikan pemahaman kepada orang lain. Nah, pekerja sosial harus berkomunikasi secara tepat
dan efektif dengan klien. Dan pada saat yang sama, pekerja sosial juga harus mampu berkomunikasi dengan lembaga penyedia layanan, dengan teman kerja, dan dengan organisasi lainnya. Pekerja sosial juga harus mendokumentasikan serta melaporkan informasi dengan cara yang jelas dan tidak bias. Semua itu untuk menghindari salah paham. Dengan demikian, keterampilan komunikasi ini menjadi karakter yang sangat penting bagi pekerja sosial. Kemudian, karakter yang ketiga dari seorang pekerja sosial sukses adalah kemampuan mendengarkan dengan hormat suara kenyataan. Kemampuan mendengarkan secara efektif dan penuh rasa hormat diperlukan bagi pekerja sosial untuk tujuan memahami dan mengidentifikasi kebutuhan klien yang sesungguhnya, terutama dalam proses intervensi ya. Pekerja sosial harus mampu mendengarkan dengan cermat, berkonsentrasi, kemudian mengajukan pertanyaan yang tepat, serta menahan diri untuk terlalu banyak berbicara. Jadi jangan terlalu banyak berbicara, tetapi dengarkanlah dengan seksama, karena itu yang dibutuhkan oleh klien. Nah, kemampuan menggunakan teknik komunikasi seperti parafrase serta keahlian dalam menyimpulkan juga akan membantu pekerja sosial untuk terlibat dalam membangun kepercayaan klien. Ya. Nah, jadi mendengarkan ini sama pentingnya dengan berbicara. Bahkan pada saat-saat tertentu, mendengarkan itu lebih penting daripada berbicara. Nah, itu. Nah, berikutnya, karakter yang keempat dari seorang pekerja sosial sukses adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk menganalisa informasi yang dikumpulkan dari hasil observasi lapangan maupun hasil pengumpulan data lainnya seperti wawancara, kemudian penelitian dan lain sebagainya ya. Jadi pekerja sosial ini harus mampu mengevaluasi secara objektif setiap kasus dengan cara mengumpulkan data-data tadi, informasi-informasi melalui observasi, wawancara maupun hasil penelitian yang tadi itu. Karena ini menjadi salah satu yang krusial ya. Jadi berpikir kritis itu diawali dengan melepaskan diri dari prasangka, sehingga memungkinkan pekerja sosial untuk membuat keputusan yang tepat, mengidentifikasi sumber daya terbaik, dan merumuskan rencana terbaik untuk membantu klien, sehingga akan melahirkan proses intervensi yang terbaik pula dan berkualitas. Jadi ini karakter yang keempat kita, jadi berpikir kritis gitu ya. Nah, berikutnya karakter kelima dari seorang pekerja sosial sukses adalah kemampuan manajerial atau organisasi. Jadi pekerja sosial kita tahu memiliki jadwal yang sangat padat, apalagi dengan klien yang banyak ya. Dia memikul berbagai tanggung jawab. Pekerja sosial bisa menangani banyak klien pada waktu yang bersamaan, termasuk mengerjakan urusan dokumentasi, melakukan intervensi, pelaporan, rujukan klien, dan kolaborasi juga dengan pihak yang lain ya, terutama dalam case management misalnya. Biasanya melibatkan banyak pihak lain dalam melakukan intervensi. Nah, semua beban kerja ini ya, membutuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan organisasi, sehingga pekerja sosial akan mampu memberikan prioritas bagi klien yang memang dibutuhkan gitu ya, untuk tujuan menangani kasus secara efektif. Nah,
Kemampuan manajerial ini wajib dikuasai pekerja sosial. Supaya apa? Supaya si pekerja sosial tersebut terhindar dari disorganisasi dan manajemen waktu yang buruk, yang nanti dikhawatirkan dapat berakibat pada kualitas layanan yang buruk juga kepada klien, sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Nah, kalau si pekerja sosial menguasai kemampuan manajerial dan organisasi yang baik, semua ini akan bisa ditangani, akan bisa dilayani, terutama kebutuhan klien tadi itu ya, dengan baik, dan akan melahirkan kualitas intervensi yang baik. Nah, berikutnya karakter keenam dari pekerja sosial sukses adalah kemampuan menjaga diri ya. Nah, kita tahu tugas yang diemban oleh pekerja sosial ini bisa membuat stres ya. Dia bisa membuat stres secara emosional. Karena itu pekerja sosial yang sukses, dia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas yang membantu dia menjaga keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Nah, dia melakukan perawatan diri, melakukan aktivitas yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan dia, kesejahteraan individunya, dan juga mencegah kelelahan ya, memelihara kasih sayang dan menjaga diri sendiri. Nah, dengan meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri, pekerja sosial akan lebih mampu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk klien. Sehingga dalam dunia yang dinamis ini, seorang pekerja sosial yang sukses akan terus belajar untuk mengembangkan kemampuan menjaga diri sepanjang karir. Jadi itu ya, kemampuan menjaga diri ini menjadi salah satu karakter utama pekerja sosial sukses. Nah, berikutnya karakter ketujuh yang menjadi ciri utama pekerja sosial sukses itu adalah kompetensi budaya. Nah, apa itu kompetensi budaya? Jadi, pekerja sosial itu ketika bekerja dengan klien yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, membutuhkan kemampuan yang dalam, kemampuan untuk memahami budaya dan sekaligus memberikan penghormatan serta respon terhadap nilai-nilai kepercayaan yang berbeda, nilai-nilai praktik multikultur. Nah, pekerja sosial harus menguasai keragaman budaya ini serta menghormati latar belakang setiap klien. Nah, seorang pekerja sosial itu harus memiliki kemampuan untuk memeriksa latar belakang budayanya sendiri dan identitas dirinya sendiri. Nah, sambil pada saat yang sama mampu memahami latar belakang orang lain melalui berbagai pengalaman budaya yang terkait dengan misalnya ras, ya, tadi etnis, jenis kelamin, kemudian perbedaan kelas, perbedaan agama, perbedaan usia, serta misalnya jenis disabilitas ya, kalau kebetulan kliennya itu disabel. Nah, memiliki sikap yang tidak menghakimi serta kemampuan menghargai keragaman serta perbedaan individu ini memungkinkan pekerja sosial memberikan layanan terbaik bagi kliennya. Dan ini adalah menjadi salah satu karakter penting bagi pekerja sosial yang sukses. Nah, kemudian karakter ke-8 orang pekerja sosial sukses itu adalah sabar. Nah, sabar ini mudah diucapkan ya, tapi kalau dipraktekkan itu ya, sangat menantang ya. Kita tahu pekerja sosial menghadapi berbagai keadaan dan karakter individu dalam pekerjaan mereka ya.
jadi karakter individu yang beragam. Nah, penting bagi pekerja sosial untuk memiliki kesabaran ini. Jadi kesabaran dalam menangani kasus-kasus yang kompleks terutama ya. Apalagi kasus klien yang membutuhkan periode waktu yang lebih lama misalnya ya, dalam membuat kemajuan. Karena misalnya karakter kliennya atau karakter kasusnya juga berat misalnya gitu ya. Saya pernah memberikan supervisi ya kepada seorang pekerja sosial, dan dia mengeluh bagaimana kliennya itu luar biasa berat. Nah, tetapi bagaimanapun ya, pekerja sosial memang harus menghadapi itu. Nah, sehingga waktu itu saya sebagai supervisor ya harus memberikan dukungan pada si pekerja sosial, memberikan keyakinan, memberikan eh, edukasi, dan juga mensupport dari sisi terutama semangat ya, semangat serta spirit untuk kita bertahan dan terus maju. Nah, kesabaran ini dapat membantu pekerja sosial untuk memahami situasi klien dan menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru, serta menghindari rasa frustasi yang dapat menyebabkan kesalahan yang merugikan dan berakibat pada hasil yang buruk bagi klien ya. Jadi itu tadi. Nah, berikutnya karakter ke-9 dari seorang pekerja sosial sukses adalah kemampuan advokasi. Nah, salah satu peran pekerja sosial adalah memperjuangkan keadilan sosial tentu saja ya, dan memberikan penguatan kepada klien melalui advokasi itu. Misalnya dengan kemampuan advokasi seorang pekerja sosial, maka memungkinkan pekerja sosial untuk memberikan argumentasi yang kuat dalam memperjuangkan kebutuhan klien ya, dan meraih hak-hak klien, terutama bagi klien yang rentan tidak mampu membela dirinya sendiri. Jadi penting sekali kemampuan advokasi itu ya, karena itu bagian dari salah satu tugas utama seorang pekerja sosial. Nah, berikutnya kita tadi sudah memperbincangkan 9 karakter utama pekerja sosial sukses tadi itu ya. Nah, kita sudah membahasnya tadi satu persatu, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan petik permenungan dan bahan masukan bagi siapapun yang ingin sukses dalam menjalankan profesi sebagai pekerja sosial ya. Nah, kita tahu bahwa menjadi sukses dalam pekerjaan sosial itu membutuhkan pembelajaran sepanjang karir. Jadi karena itu seorang pekerja sosial harus memiliki komitmen profesional. Nah, apa itu komitmen profesional? Di antaranya dengan berpegang teguh pada penguasaan terhadap ilmu, body of knowledge, kemudian penguasaan terhadap keterampilan, body of skill, dan taat pada nilai-nilai serta kode etik pekerjaan sosial. Jadi demikian bagaimana 9 karakter yang utama yang dimiliki oleh pekerja sosial sukses tadi diakhiri dengan bagaimana semua itu dibungkus dalam sebuah komitmen profesional itu. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana 9 karakter utama yang harus dimiliki oleh pekerja sosial dan siapapun yang ingin sukses dalam menjalankan profesi pekerjaan sosial. Demikian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya tentang dunia praktek pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Sampai berjumpa kembali. Salam kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.